Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Kita berharap dan senantiasa teman-teman ya diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini ya teman-teman, salam kenal ya dengan saya. Ini adalah channel otomotif yang membahas seputar dunia otomotif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau bahas mengenai mobil Suzuki Karimun kotak. Permasalahannya di mobil ini mesin panas atau overheat. Jadi suhu temperatur tinggi dan mobil ini sempat mogok di jalan. Ya, jadi yang punya mobil sudah kebingungan ini ya teman-teman. Nah, jadi apa aja sih yang menyebabkan mobil ini sampai bisa overheat ya, sampai bisa panas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini pasti kemungkinan besar punya persoalan yang sama ya. Jadi mesin panas, kemudian bingung nanti apa penyebabnya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Jadi kasus untuk mobil ini teman-teman, ini terjadi permasalahannya itu di soket relay ya. Nah sebentar ya teman-teman, saya keluarkan dulu ini tabung untuk air cadangan radiator ya, air radiator. Nah ini tuh saya deketin dulu kameranya. Nah teman-teman perhatikan ya, di sini tuh kejadiannya ini kan relay untuk extra fan ya, atau relay untuk fan kipas. Karena Karimun ini cuma punya satu fan ya, cuma ada satu kipas untuk radiator, artinya itu menjadi kipas utama. Jadi kalau sampai ada masalah di bagian kipas, maka pasti dong mesin akan panas ya teman-teman ya. Nah tapi kipas ini kan berputar, dia ada jalurnya ya, jadi melewati si relay ini ya teman-teman. Nah kejadiannya relay ini masalahnya itu soketnya terbakar. Nah jadi ini tuh sebenarnya kebakarnya itu karena ada sebabnya. Jadi ada penyebab sampai ini tuh terbakar di soket ini ya. Nah yang saya analisa atau yang saya lihat di mobil ini ya teman-teman ya, jadi saat AC dihidupkan, kipas kan pasti ikut menyala ya, berputar. Nah jadi kipas itu berputar dengan bareng sama kompresor itu ya teman-teman ya, itu tidak ada jeda untuk off, jadi nyala terus. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya kita jalan sejauh jarak misalnya 20 kilo ya, sampai 30 kilo misalnya, terus kita nyalakan AC. Nah kipas itu kan nyala terus, nggak berhenti-berhenti ya teman-teman ya. Jadi otomatis dampaknya di relay sini, di bagian relay sini ya, terutama soket kabel ini pasti akan panas teman-teman. Nah jadi ada beberapa sih penyebab yang menyebabkan mesin panas ya. Nah tapi di sini tuh sudah jelas. Nah ini relaynya saya keluarkan, coba teman-teman lihat di situ kan sudah ada bekas ini ya, kotoran yang menempel, semacam kotoran atau itu dari plastik yang kebakar ya, plastik soket untuk relaynya ini kebakar, jadi nempel situ. Jadi intinya di sini tuh nggak bisa connect ya teman-teman ya. Jadi ketika di sini sudah terjadi sudah kepanasan si soket relay ini, dia kan plastik tuh. Nah jadi si kabel juga tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Nah coba teman-teman lihat ya. Nah di sini tuh ada 4 kabel. Satu setrum langsung lewat fuse sekring ya teman-teman ya. Satu lagi itu ke kipas radiator. Yang 2 kecil-kecil itu satu kabel ground, satu lagi dari switch. Jadi ketika switch itu terkoneksi, maka akan kirim berita ke sini, relay cetek, kipas menyala ya teman-teman ya. Oke teman-teman lihat soketnya ya. Ini kan sudah saya ganti ya. Jadi kita ganti pakai terminal kabel aja langsung ya. Nah ini nih soketnya yang terbakar. Jadi kalau di sini terbakar begini, nanti dia tidak bisa terkoneksi ya teman-teman dengan benar ya. Jadi sekalipun switch sudah bekerja, sudah ngirim berita ke sini, relay ini nggak bisa cetek karena di situ sudah terganggu ya kabelnya itu. Nah jadi di sini kita bikin seperti ini aja teman-teman. Kita rubah di sini menggunakan terminal ya, kita rubah.
langsung aja kita colokan ke relaynya. Nah teman-teman, di sini ada kabel satu itu yang saya sudah jelaskan tadi ya. Satu itu kan kabel listrik langsung, jadi listrik tanpa melalui kunci kontak ya teman-teman ya. Jadi di mana kunci kontak posisi off, tetap dia akan mengeluarkan strom. Di sini strom langsung. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kabel besar di sini teman-teman, yang sudah saya bilang tadi ada dua kan ya. Nah yang satu kabel besar. Nah fuse-nya tuh ada di sini ya teman-teman ya. Ini sekringnya. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, di sini tidak ada strom, kita pakai bantuan tes pen DC ya teman-teman ya untuk cari tahu. Nah di sini kita di sini fuse-nya. Ini untuk relay buat fan. Coba kita cabut. Nah mati kan? Tes pennya mati, tidak menyala. Nah ini fuse-nya. Jadi kalau misalnya di situ tidak ada strom, di sini cek fuse-nya yang ada di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat switch-nya ya teman-teman ya. Kita lihat switch-nya. Jadi ada switch untuk penghubung. Nah di sini switch-nya menggunakan arus plus ya. Karena ada juga mobil menggunakan arus negatif atau min. Di sini dia pakai plus. Jadi kunci kontak on, masuk ke fuse, kemudian ke sini. Saat mesin panas, switch ini terkoneksi, ngirim berita atau sinyal ke relay ya. Baru setelah itu kipas akan menyala. Jadi seperti itu teman-teman prosesnya. Oke teman-teman, sekarang di sini saya akan tes ya. Setelah saya sudah perbaiki kabel-kabelnya dan soketnya saya ganti. Di sini saya akan coba ya. Ini kan temperatur masih di bawah ya teman-teman ya. Nah ini mesin masih dalam kondisi dingin. Nanti kita akan tunggu ya. Kipas ini harus menyala secara otomatis, tidak boleh menyala terus-terusan ya teman-teman ya. Nah ini kan mesin sudah hidup ya, sudah menyala. Kita tunggu beberapa menit sampai nanti kipas utama hidup. Jadi teman-teman ingat ya, ini ada penyebabnya. Penyebabnya yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi AC itu dinyalakan, kipas ini nyala terus, nggak berhenti-berhenti, non stop terus. Jadi itu yang memicu terjadi panas pada soket atau bagian kabel. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya, sampai nanti kipas ini menyala harus secara otomatis. Ya di sini temperatur sudah mau menuju ke setengah ya teman-teman. Kita tunggu. Nah ini harus menyala secara otomatis. Tapi kalau kita menyalakan AC, kipas juga harus hidup ya teman-teman ya. Nah jadi kita tunggu di sini. Ini tanpa AC ya. Dia harus otomatis. Kipasnya harus menyala, kemudian mati dan nyala lagi ya teman-teman ya. Ya ini sudah naik lagi ya teman-teman ya. Ini sudah menuju setengah. Nah ini seharusnya di sini ya, temperatur di sini jarumnya, ini kipas harusnya sudah menyala teman-teman. Coba kita lihat ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kipasnya harus menyala secara otomatis. Kalau misalnya kita mau menghidupkan AC, kipas juga harus ikut bareng dengan kompresor. Terus harus ada jeda untuk istirahat ya. Jadi tidak boleh menyala terus-menerus, karena nanti akan terjadi permasalahan yang sama. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aja sedikit yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, pengalaman saya hari ini atau yang saya kerjakan hari ini mobil konsumen saya. Nanti saya akan bahas lagi di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe. Sampai kita ketemu di lain waktu kesempatan. Thank you teman-teman.